Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang terhormat beserta para rekan-rekan operator dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara kita melakukan sinkronisasi Dapodik versi 2025.a. Ya, walaupun pada dasarnya saya pernah melakukan sinkronisasi, tapi ini saya akan memberikan kembali tutorialnya sekaligus karena pada video sebelumnya saya pernah menambahkan PTK baru ke Dapodik ini. Nah, kebetulan saya belum sinkron dan sekaligus saya membuatkan tutorial. Langsung saja setelah kita login ke Dapodik kita, maka langkah pertama adalah kita melakukan validasi lokal. Ini. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya lakukan dulu terlebih dahulu validasi lokal. Kita klik di bagian validasi lokal, kemudian kita tap satu aja di sini dan kita geser. Pada proses validasi lokal ini kita akan mengetahui bagian mana yang masih terdapat warning maupun invalid. Namun seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, untuk masalah warning itu tidak menghalangi kita melakukan sinkronisasi. Karena yang paling penting dilakukan kita sebagai operator adalah bagaimana caranya menghilangkan invalid dan bisa melakukan sinkronisasi Dapodik. Nah, untuk warningnya bisa kapan-kapan kita selesaikan. Oke, ini saya lagi proses validasi ya. Saya tunggu selesai semuanya. Ini di sekolah nggak ada, di Sabta sudah nggak ada yang invalid. Ini masih beberapa warning, saya belum sempat memperbaiki. Kemudian pada GTK sudah, pembelajaran sudah, nilai sudah, kemudian data preferensi. Semuanya sudah tidak ada yang invalid. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah nol semua invalidnya, kita sudah bisa melakukan tukar akses untuk melakukan validasi dengan akun kepala sekolah. Selanjutnya kita tukar akses. Nah, untuk tukar akses kita klik pengaturan. Nih, pada bagian pojok kiri, klik pengaturan. Kemudian ini pada bagian pojok kanan, tukar akses pengguna, kita klik. Kemudian kita masukkan kode registrasi Dapodik. Oke. Nah, pada tab ini kita pilih atas nama kepala sekolah. Di sini kan ada beberapa muncul nama GTK kita. Nah, maka yang kita pilih adalah kepala sekolahnya, bukan akun operator tapi kepala sekolah. Setelah gini kita klik tukar akses pengguna. Kemudian terjadilah proses tukar akses. Oke, kita sudah proses tukar akses dengan akun kepala sekolah. Selanjutnya di sini kita lakukan lagi kembali validasi lokal. Nah, pada bagian kiri ini kita klik lagi validasi, kemudian pilih validasi lokal. Nah, prosesnya masih sama, kita klik juga dulu satu persatu. Tinggal kita geser dengan tab kiri aja. Udah. Kemudian kita tunggu proses validasi selesai. Nah, biasanya pada proses validasi ini yang agak memakan waktu lama itu di bagian referensi ini ya, karena dia menghitung semuanya. Oke, kita cek apakah ada yang invalid. Nah, ini masih clear semua ya, tidak ada yang invalid, cuman beberapa warning ini tidak masalah, tidak menghalangi kita sinkron. Next, kita lanjut sinkronisasi. Kita klik bagian kiri pojok, ini tulisan sinkronisasi. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjut, kemudian ini kita tampilkan tab dan kita klik satu dan kita centang pakai tab sambil pakai yang tanda panah ke bawah. Oke, sudah kita centang semua, kemudian kita klik konfirmasi isian Dapodik. Ini adalah data yang ada di Dapodik kita. Kemudian kita lanjut sinkronisasi. Nah, ini kalau tidak mau diotak-atik, langsung kita simpan dan lanjut. Ketik ya. Next, lanjut lagi. Kemudian apakah Anda yakin mengirimkan data tersebut? Kita ya, kalau sudah yakin. Nah, maka di sini memerlukan waktu beberapa saat, tapi ini tergantung space-nya juga ya, space laptop kita, kecepatannya dan juga kecepatan internet. Oke, proses identifikasi halaman sudah selesai. Kemudian pastikan sebelum kita klik sinkronisasi ini, koneksi dengan server terhubung. Nah, ini. Dan selanjutnya kita cek
Ini data dinamiknya, kemudian sudah selesai, ada 16. Dan kita langsung saja klik bagian ini, sinkronisasi. Kita klik. Nah, sekarang kita tinggal menunggu proses sinkronisasi selesai. Dia melakukan segala pengecekan, validasi data, dan lain sebagainya. Nih, bagian ini. Kita tunggu di bagian ini sampai 100% proses selesai. Untuk melakukan sinkronisasi dapodik ini, Bapak Ibu guru maupun rekan operator dipastikan kita menggunakan koneksi internet yang lumayan bagus ya. Kalau tidak, maka kalaupun kita berhasil, kadang-kadang kita datanya tidak cepat terupdate di server pusat ya. Jadi pastikan internetnya bagus juga. Dan kalau tidak, maka kita perlu melakukan sinkronisasi lebih dari 1 kali. Saya ini sudah 5 kali melakukan proses sinkronisasi untuk memastikan data pada dapodik sekolah ini terkirim ke server pusat. Itu aja sih tujuannya. Jadi himbauan saya, jangan cuma melakukan sinkronisasi sekali saja selesai kemudian ditinggal dalam waktu yang lama, tapi lakukan sinkronisasi beberapa kali. Bila perlu akan lebih bagus jika Bapak Ibu semuanya melakukan sinkronisasi sebulan sekali atau per 3 bulan. Nah, itu akan lebih bagus. Jadi jangan pas cuman ada update ataupun mau menerima dana BOS maupun BOP aja kita sinkron. Kalau ada senggang waktu terkoneksi ke internet, sinkronkan aja ya, walaupun ada maupun tidak adanya perubahan pada dapodik tersebut. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan server operator yang terhormat, ini kita sudah selesai melakukan proses sinkronisasi, membutuhkan waktu selama 3 menit 48 detik ya, karena hari ini koneksi agak kurang bagus. Ini beberapa data yang ada perubahan. Nah, kalau sudah, kita cek di bagian validasi. Kita kembali dulu ke admin. Tadi sudah selesai ya kita proses sinkronisasi. Sekarang saya ingin melakukan pengecekan perubahan data. Karena kemarin saya sudah menambahkan PTK baru, maka saya ingin mengecek kembali apakah ada yang invalid. Nah, di sini sudah nampak ada invalid 4 pada bagian GTK. Nah, ini dia. Ini yang Ibu Guru yang sebelumnya saya tambahkan. Yang pertama, invalid mengisikan nomor handphone dengan benar. Nah, seperti ini, mohon diisikan nomor handphone dengan benar. Kemudian jabatan PTK diisi dengan benar, silakan hubungi dinas pendidikan setempat untuk diubah melalui manajemen dinas. Kemudian riwayat pendidikan, dan yang keempat wajib mengisi riwayat karir. Nah, dari 4 yang invalid ini, Bapak Ibu guru maupun rekan-rekan operator, yang dilakukan oleh dinas pendidikan adalah bagian jabatan PTK. Jadi kita harus mengisikan rincian jabatan. Misal kita masukkan guru. Nah, nanti dia guru apa? Apakah guru mata pelajaran IPA atau bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi itu diubah oleh dinas pendidikan karena ada rincian jabatan PTK. Nah, itu hanya bisa dilakukan dari pihak dinas pendidikan untuk saat ini. Kita tidak tahu juga apakah kedepannya bisa dilakukan oleh operator. Yang ini bagian riwayat pendidikan dan nomor handphone ini diisi yang bersangkutan. Nanti dia masuk ke akun GTK-nya dia, dibuatkan dulu sama operatornya di SP Datadik, buatkan akun, nanti dia akan merubah sendiri nomor handphonenya dan hal-hal yang berkaitan dengan riwayat pendidikan formal dan riwayat karir. Oke, demikian dulu ya. Yang lain ini masih selamat, tapi karena ini baru ditambahkan, jadi inilah yang terjadi perubahan ataupun harus diperbaiki. Nanti saya akan berikan panduannya pada video berikutnya. Terima kasih.